Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast kita hari ini. Senang banget karena di episode kali ini kita bakal ngobrol soal seni, budaya, dan peran generasi muda dalam melestarikannya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang guru seni budaya di SMAN 1 Lumajang, sekaligus pelestari salah satu kesenian tradisional yang khas banget di daerah kita, yaitu topeng Kaliwungu. Keren banget ya bisa jalanin peran sebagai pendidik sekaligus pejuang budaya di waktu yang sama. Lewat obrolan kali ini, kita bakal kenal lebih dekat dengan perjalanan beliau di dunia seni, makna topeng Kaliwungu, tantangan melestarikan budaya di era modern, sampai peran penting generasi muda, termasuk kita-kita ini, dalam menjaga warisan budaya supaya nggak hilang supaya nggak hilang di telan zaman. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut dengan hangat narasumber. Boleh perkenalan dulu Bu, siapa namanya? Baik, selamat siang Iya, semuanya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Bu Windy Mailia. Ya. Biasanya teman-teman memanggil saya Bu Windy. Ya. Terus saat ini saya mengajar di SMA 1 Lumajang untuk mata pelajaran seni budaya, terutama seni tari. Selain itu, saya juga berkomunikasi, berlatih tari dengan para penari-penari muda, terutama untuk topeng Kaliwungu, serta bekerja sama dengan sanggar-sanggar tari yang ada di Lumajang dan sekitarnya. Kan Ibu Windy dikenal sebagai pelestari topeng Kaliwungu sekaligus guru seni budaya. Bagaimana Ibu membagi peran di dunia muda tersebut? Sedikit cerita tentang perjalanan topeng Kaliwungu yang dimulai dari tahun 2020. Waktu itu tepatnya ketika mulai ada COVID ya. Nah, di situ sudah lama sebetulnya keresahan ini muncul. Dan sebelum saya juga banyak orang-orang yang perjuangannya, effortnya luar biasa tentang bagaimana sih topeng Kaliwungu ini bisa berkembang, bisa eksis di Lumajang, dan yang penting menjadi jati diri di Lumajang. Mulai dari tahun 90 itu ada skripsinya dari Ibu Muni yang punya Sanggar Langan Kusuma di Candipuro. Itu dia sudah menulis tentang topeng Kaliwungu. Terus berikutnya ada dari Sanggar Palupi, adiknya Sanggar Palupi. Iya, itu dari mana, Bu? Itu di Lumajang. Lumajang juga. Ya, adiknya Bu Dwi Palupi itu juga ngangkat topeng. Terus yang paling fenomenal juga ada Pak Makrus Ali. Itu juga mengangkat topeng Kaliwungu dengan genrenya kesenian sebagai media untuk menyampaikan ekspresi-ekspresi terutama kondisi sosial. Itu sangat fenomenal sekali. Nah, ketika di 2020-2021, terutama 2020 ya, ini ada keresahan saya pribadi bagaimana kalau topeng Kaliwungu ini harus muncul. Maka kami mendokumentasi Pak So yang orangnya adalah asli Pasirian, Kecamatan Pasirian, Desa Selok Awar-Awar. Nah, di situ siang saya ngajar, terus pulang sebentar, sorenya menuju ke Malang, itu proses sudah. Dan untuk prosesnya bekerja sama baik dengan para penari maupun pelaku seni lainnya. Intinya kolaborasi. Kolaborasi ya. Terus sejak kapan Ibu mulai tertarik dan terjun ke dunia seni tradisional? Mulai saya masih segini ya. Sedih banget. Iya. Jadi di keluarga saya itu, dari keluarga ibu saya yang di Pasirian ya, kayaknya nggak ada itu yang penari. Nggak ada. Terus saya waktu TK
sudah mulai berlatih tari di sanggar yang legend di Pasirian, namanya Sekar Arum. Di belakang, di daerah Kebonan, belakangnya Stadion Pasirian. Sekarang enggak. Sekar Sekarang Arum. masih ada. Sanggarnya seolah masih ada kok itu. Nah, sanggar itu dibawa asuhan Ibu Heni. Saya mulai kecil dilatih sama beliau bersama para pelatih-pelatih besar di Lumajang, seperti Sanggar Arkaden, Iya. Bu Emi Pasirian itu, terus yang punya Sanggar Ayu Langgeng itu Bu Endar, itu juga di Sanggar Sekar Arum. Ada Sanggar Songo-Songo Lumajang itu juga besarnya di Sekar Arum Pasirian. Sampai sekarang saya masih senang dengan dunia tari dan sudah bukan soal hanya menari atau gerak saja ya, ini sudah menjadi pola pikir, hasrat tentang mengekspresikan sesuatu dan juga menjadi tujuan-tujuan tertentu melalui banyak hal supaya kesenian ini bisa menjadi diterima di masyarakat dengan segala nilai-nilai yang dibutuhkan saat ini. Gitu. Apakah ada sosok atau pengalaman tertentu yang paling berpengaruh dalam perjalanan seni Ibu? Ada. Iya. Banyak beberapa orang yang menjadi inspirasi saya. Yang pertama jelas Ibu Heni Kisworini, ownernya Sanggar Sekar Arum yang sekarang ada di SMP Surabaya. Itu dia Jawa tapi juga ada keturunan Tionghoa. Keren kan? Iya. Nah, jadi pesannya tidak hanya tentang mapping ini ya, keturunan ini, tapi kalau sudah cintanya kepada apa, kayaknya nggak masalah dan bukan menjadi halangan. Terus yang kedua, inspirasi saya Eyang Didi Ninitowo. Eyang Didi Ninitowo. Dia seorang master ya, grandmaster penari topeng yang sudah melanglang buana dan legend sekali di tingkat internasional. Terus ibu saya juga sangat mengidolakan beliau. Saya ceritanya nih konon waktu hamilnya ibu saya itu beliau senang nih nonton Eyang Didi Ninitowo gitu. Terus berikutnya inspirasi saya plot twist ya ternyata adalah Pak So. Pak So itu kan satu-satunya murid Mbah Nemo yang sekarang masih bergelut di dunia kesenian ya, di dunia terutama topeng Kaliwungu sama Jaran Kencak dan turunannya. Beliau merasa bukan seniman yang istimewa. Dia menjalani keseniannya sehari-hari saja. Ya dia tukang becak, dia juga ngarit, dia menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan ilmunya yang sangat luar biasa itu bagi dia bukan hal yang istimewa. Jadi mengajarkan untuk kita humble, down to earth, terus lebih membumi lah. Jadi bagaimana kesenian ini bukan hal yang sangat tidak terjangkau, tapi bagaimana membuat kita lebih ingat kepada hubungan vertikal dan horizontal. Bagaimana kita tetap mengingat siapa yang menciptakan kita dan bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta dan semua makhluknya. Terus ciri khas topeng Kaliwungu yang membedakannya dengan seni topeng daerah lain itu apa? Iya, topeng Kaliwungu ini berbeda, namun memang ada kemiripan-kemiripan ya. Contohnya topeng getak. Ini yang sering jadi ini ya perdebatan. Iya. Itu dari daerah mana topeng getak? Sumeneb. Dari daerah Madura sana. Topeng ini kalau dari topeng Kaliwungu sendiri ya, itu sebelum tahun 80 namanya memang topeng Madura karena yang bawa memang eksodus dari Madura gitu. Terus berikutnya
seiring perkembangan zaman kan dari Kelakah tuh, dari Madura ke Kelakah, di Kelakah juga tumbuh berkembang, tapi namanya bukan topeng Kaliwungu, masih topeng Madura. Di Padang juga ada. Terus Mbah Lemo lagi hijrah ke Kaliwungu, berkembanglah di situ topengnya yang eksis sampai sekarang adalah topeng Kaliwungu. Topeng yang tumbuh di desa Kaliwungu, makanya namanya topeng Kaliwungu. Seandainya ini topeng ada di Padang, topeng Padang. Topeng Padang gitu. Dan yang saya sampaikan ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh saksi hidup perjalanan topeng Kaliwungu, yaitu Mbah Dimo, almarhum Mbah Dimo Irfan, selaku akademisi, juga penari, juga pemusik, juga guru pendidikan agama Islam. Berarti yang pertama kali pendiri itu yang Mbah Dimo. Iya, ini dengan didampingi oleh Mbah Dimo Irfan. Beliau guru pendidikan agama Islam di SMA PGRI Lumajang. Nah, topeng Kaliwungu sendiri berubah nama itu tahun 80-an. Dari topeng Madura menjadi topeng Kaliwungu itu era tahun 80 setelah melalui perjalanan yang diteliti oleh Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatinta Surabaya. Dan karena hasil analisanya ternyata topeng Kaliwungu dengan topeng getak Madura ini ada perbedaan, terutama dari tempo musik, terus dari struktur kepadatan ragam geraknya, terus juga ada cakilan. Kalau di topeng Kaliwungu yang di topeng getak itu nggak ada. Jadi bentuk-bentuk seperti wayang. Karena topeng Kaliwungu akulturasi dari Madura dan Jawa, jadi makramanya kelihatan banget. Tuh, terus dari bajunya juga, kalau topeng Kaliwungu yang muncul itu setelah mempelajari berdasarkan apa yang diagem atau yang dipakai Mbah Nemo, tidak memakai kace, tapi memakai rompi warna merah. Terus juga boro-boro, juga bajunya dominan warna merah. Itu dari bajunya. Dari musiknya, strukturnya di Lumajang lebih tidak monoton. Ada berbagai macam ragam musik yang kalau dinotasikan itu, misalkan namanya ini berjabar atau ini barak lama, itu struktur ragamnya ada. Terus itu kalau dari ini ya, visual sama beberapa gerak. Terus yang sangat otentik sekali, gisekan double. Gisekan double itu kalau di topeng lainnya nggak ada, hanya di topeng Kaliwungu yang biasanya kalau pakai gongsing itu bunyinya cering 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 gitu ya. Tapi kalau di Kaliwungu ini bunyinya yang sini kakinya satu, yang sini harus dua, cering 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 gitu ya. Harus itu namanya gisekan double. Itu memang ada tantangannya sih untuk melakukan itu. Tidak semua penari topeng Kaliwungu mampu melakukan itu. Jadi memang butuh proses untuk latihan menuju otentiknya topeng Kaliwungu supaya nggak sama dengan topeng yang di daerah lain. Terus dalam satu pertunjukan topeng Kaliwungu, unsur seni apa saja yang terlibat? So, di topeng Kaliwungu unsurnya seharusnya kan panjang. Iya. Tidak hanya soal unsur tari ya, tapi di situ ada, seharusnya ini topeng Kaliwungu kan pembuka sebuah sandur atau ronang. Sandur itu singkatan dari Sandiwara Madura. Jadi ya mirip-mirip lodro gitu ya. Tapi ini versinya Madura. Jadi pembukaannya itu ada topeng Kaliwungu. Kalau di Janger Banyuwangi pembukaannya kan sama gandrung. Misalkan seperti itu ya. Kalau di lodro ada tari remo. Kalau sandur pembukanya topeng Kaliwungu. Ada lagi bukti atau saksi hidup perjalanan topeng Kaliwungu sebagai pembuka sandur atau ronang. Kepala Sekolah SMA Negeri Tempeh Lumajang kita ini adalah pemain ronang masa kecilnya untuk membuka topeng, untuk membuka
sandur atau membuka ronang, Ya. itu dipakailah tari topeng Kaliwungu. Nah, ini saksi hidupnya kepala sekolah SMA Negeri Tempe. Itu kan keren banget ternyata Iya. perjalanannya. Terus kalau apakah setiap topeng itu memiliki makna atau karakter tertentu? Ya. Jadi topeng Kaliwungu ini setelah dipelajari Ya. oleh bersama-sama ya tentunya ada penari topeng getak bernama Pak Suripno. Ya. Dia dosen dari Sekolah Tinggi Wilwatikta Surabaya mengatakan dari apa yang beliau pelajari juga berdasarkan data yang ada di perpustakaan Wilwatikta Surabaya, beberapa buku juga, karakternya adalah Baladewa, Prabu Baladewa, kakaknya Krishna. Kalau di film-film Balaram itu, tuh topeng Kaliwungu Baladewa. Jadi karakternya memang tegas, berani karena benar. Nggak ada itu kadang aneh-aneh. Jadi memang tegas. Kalau nilai budaya dan pesan moral apa yang tertanam dalam kesenian topeng Kaliwungu? Berdasarkan dari karakter Prabu Baladewa ini dikaitkan dengan sifatnya ya tegas, lugas, berani karena benar. Ini cocok banget dengan brandnya Lumajang. Kita kan pandang Lumajang ya. Nah, jadi ya sebagai generasi anak muda yang ada di Lumajang, ya memang harus kita punya sifat tegas, sifat berani karena benar. Sesuai dengan yang digambarkan pada topengnya. Matanya itu kan buka ya, atau teleng-menteleng. Artinya mendeli. Kalau di bahasa kita tuh mendeli. Waspada diartikan sebagai anak muda itu harus berwawasan luas, harus memandang open mind dari membuka wawasannya digambarkan oleh mata yang terbuka. Yang kedua, hidungnya mancung atau pangatan. Artinya harus peka. Sebagai generasi muda, kita harus peka terhadap kondisi sosial, nggak boleh apatis, nggak boleh skeptis. Harus mengetahui kondisi sekitar itu sekarang sudah seperti apa, sudah bagaimana, sehingga nggak salah langkah, nggak salah mengambil keputusan demi generasi-generasi berikutnya dan demi masa depan kita bersama. Terus mulut merah tapi terbuka, artinya berani, speak up, berani ngomong. Kalau bahasa anak sekarang speak up yuk, speak up gitu. Iya, dia berani buka tapi beraninya tuh disimbolkan dari warna merah. Merah, terbuka, berani ngomong karena benar. Dari mana? Berdasarkan warna kebenaran. Basicnya putih. Gitu. Jadi luar biasa. Iya, ternyata semakin dipelajari, semakin banyak yang ingin diketahui. Iya. Warna putihnya warna yang menyelaraskan ini. Dan yang paling keren lagi di topeng Kaliwungu ini ada mahkotanya itu bentuknya tadi kapas. Ini disampaikan oleh Pak Tirto yang ada di Desa Kaliwungu. Ini bentuknya padi kapas. Padiran kapas. Coba diingat-ingat, padiran kapas familiar di mana Samian? Di Pancasila, Pak. Sila nomor berapa? Gitu. Ternyata itu memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harapannya seperti itu, jadi biar semuanya sejahtera. Kan topeng Kaliwungu juga zaman dahulu kan sebagai pemenuh nadar. Jadi kalau misalkan nih orang zaman kemarin-kemarin bilangnya, kalau anakku sembuh, aku bakal nanggap topeng Kaliwungu. Gitu. Sebagai simbol sosial sih juga. Nah, harapannya dengan adanya topeng Kaliwungu, rakyatnya terbebas dari bala karena silaturahim terjaga, kumpul-kumpulnya juga makin akrab dan semuanya sejahtera. Harapannya gitu. Terus bagaimana pendapat Ibu tentang pengaruh media sosial terhadap keberlangsungan seni tradisional? Itu adalah salah satu urgent yang harus dipikirkan bersama. Bagaimana media sosial ini penting banget ya untuk saat ini
menyampaikan sesuatu dengan cepat sekali adalah media sosial. Dan Topeng Kaliwungu ini bisa tumbuh dan berkembang dari yang 40 tahun hilang, 40 tahun nggak muncul. Terus 2019 juga muncul ya. Cuman pergerakannya mungkin masifnya itu di 2020. Itu juga media. Teman-teman media sosial, teman-teman film, teman-teman konten kreator itu kan juga pergerakannya sangat membantu sekali dalam penguatan Topeng Kaliwungu di Kabupaten Lumajang. Jadi tidak harus penari yang melestarikan Topeng Kaliwungu. Kalau Anda punya passion di fotografi misalnya, nggak apa-apa, itu juga sangat membantu sekali untuk membuat visual yang estetik ya untuk Topeng Kaliwungu. Terus kalau Anda anak-anak media rekam, teman-teman media rekam, kan bisa itu mendokumentasikan buat film yang sangat epik sekali, baik fiksi maupun dokumenter. Itu kan sangat membantu sekali untuk mendokumentasikan. Terus apakah digitalisasi bisa menjadi solusi untuk memperkenalkan Topeng Kaliwungu ke masyarakat? Sepakat dengan itu. Jadi digitalisasi di era sekarang ini sangat penting dan sangat dibutuhkan, apalagi oleh anak-anak muda ya. Dengan adanya digitalisasi kebudayaan, maka tidak ada yang namanya gap. Ini anak gen apa, ini orang tahun berapa, nggak ada. Semua bisa mengakses, semua bisa tahu hal-hal yang penting atau mungkin tidak ditemukan dengan mudah. Bahkan dengan adanya digitalisasi kebudayaan, yang kemarin negara Amerika nggak tahu atau negara benua mana nggak tahu, dengan mengakses atau kita memberikan info melalui digitalisasi budaya seperti ini, semua orang bisa mengakses dan bentuk pelestariannya lebih cepat. Seperti itu. Jadi apalagi rekam jejak digital itu nggak akan hilang ya. Jadi sampai kapanpun Topeng Kaliwungu ini berdasarkan data tersimpan dengan baik. Tinggal kita mengaplikasikannya di dunia real, itu kreativitasnya bagaimana supaya tetap diminati oleh generasi besok dan berikutnya. Terus menurut Ibu itu apa tantangan terbesar melestarikan budaya tengah perkembangan zaman yang cepat? Ini juga dialami oleh banyak daerah ya, nggak hanya di Lumajang. Kebanyakan, apalagi Indonesia ini ya, minim literasi. Menurut saya kan tingkat literasinya menurun ya. Jadi habis lihat, oke, bikin deh. Gitu kan? Iya. Saya ini pernah ngobrol dengan teman dari Kuba. Dia bilangnya, selama kamu tahu bentuk aslinya, maka kamu bisa meng-create sesuatu. Jadi untuk supaya Topeng Kaliwungu tetap ada itu kan harus dikreasi toh. Memang harus mengikuti zamannya. Jadi boleh deh itu dikreasi, asalkan kita harus memegang bentuk-bentuk dasar dan karakter serta spirit yang ada dalam Topeng Kaliwungu kita pegang. Kalau dia karakter baladewa, karakter laki-laki, karakter yang tegas, lugas, itu juga jangan sampai hilang. Harus dipertahankan. Itu. Jadi kalau mau create poin-poin yang penting di situ jangan tergeser. Terus kalau yang ada sih Topeng Kaliwungu yang versi cewek ya, yang sosok putrinya, cuman butuh bantuan lagi nih. Nah ini teman-teman, sekali lagi butuh teman-teman yang sudah baca-baca di podcast, mungkin juga di
di apa ya, di IG atau semuanya, nanti lambat laun semakin banyak yang memikirkan, saya yakin pasti banyak bermunculan nanti fakta-fakta baru tentang Topeng Kalimu yang memang membutuhkan masih banyak PR yang belum terbuka dari Topeng Kalimu ini. Berarti kayak ada bedanya ya Bu kalau topeng perempuan sama laki-laki itu. Jelas. Dari mana bedanya Bu? Gimana gitu? Kalau topeng Kalimu yang putra ini kan jelas ini ya, bentuknya itu matanya mendelang. Kalau yang perempuan matanya merem Merem. gitu. Terus kalau yang laki-laki mulutnya kebuka, kalau yang perempuan senyum gitu. Terus kalau yang laki-laki ada kumisnya, yang perempuan serem dong kalau ada kumisnya, jadi nggak pakai kumis gitu. Terus Ada karakternya kalau topeng perempuan itu halus. ya, tapi halus-halusnya Pandalungan, halusnya Lumajang itu nggak sehalus Matraman. Jadi masih nuansa pesisirannya masih kuat, gerakannya yang dinamis itu masih ada. Dulu saya sempat di ini ya belajar langsung sama Mbah Nemo sama Mbak Timo itu tari topeng dok. Katanya sih versi ceweknya Topeng Kaliwungu. Waktu itu saya masih kecil, masih baru lulus SD kelas 6 menuju ke SMP. Jadi ya masih skeptis ya, apa sih latihan nari, ya nari-nari wae gitu. Jadi masih belum memikirkan nilai yang terkandung di dalamnya, terus ini apa, sejarah geografis dan sosiologinya gimana itu belum saya pikirkan juga waktu itu. Bodoh ya waktu itu. Bagaimana cara mencerdaskan seni tradisional dengan selera generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Teknologi sekarang sudah sangat berkembang. Jadi kembali lagi tadi kalau mau mencerdaskan nggak hanya tentang bagaimana menari, tapi dari segi geografis, misalkan dari kostumnya saja. Topeng Kaliwungu ini di kostumnya ada gambaran tentang motif kembang juet. Oke, kembang juet ini tumbuh di daerah geografisnya di mana kayak gitu. Terus ada namanya sulur pakis. Sulur pakis ini muncul di dataran Semeru. Maka kembali lagi hubungan alam sebagai orang yang ada di Semeru, bagaimana kita menjaga kelestarian alam kayak gitu. Terus juga karakter yang bagaimana menjadi sosok laki-laki yang ini ya tegas, terus tidak mudah goyah, tetap apa ya tidak mudah pindah-pindah pendirian gitu. Itu di Topeng Kaliwungu ada kayak gitu. Terus juga di pola lantainya Topeng Kaliwungu itu ada namanya arahnya itu 4 arah. Jadi menurut Mbak Dina, menurut Pak Sol juga datang awal itu harus 4 arah kotak gini ya. Jadi masuk itu ada arah utara, selatan, barat, timur itu adalah arah mata angin. Nah, arah mata angin ini kalau ada namanya perhitungan Jawa gitu ya. Itu adalah hari-hari tentang pon legi, main, kliwon gitu ya. Dengan membawa simbolnya masing-masing. Kuning, hijau, hitam, merah, tengah baru putih. Artinya itu mengenal tentang 4 hawa nafsu dari manusia. Marah, terus ada namanya itu alwamah, mutmainah, sufiyah gitu ya. Jadi 4 ini kamu harus bisa mengendalikan 4 arah mata angin dalam diri kamu sendiri. Sebagai manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita, tapi manusia itu sendiri yang bisa mengendalikan 4 hawa nafsu tadi. Keren bener. Saya yang melihat di waktu pecah yang ada event itu, luar biasa sih harusnya. Ya di YouTube tapi saya lihat langsung. Ya kayaknya 2026 ini kan sudah masuk camp ya. Semoga lagi dan lebih luar biasa. Amin. Terus menurut Ibu, apa peran guru dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal? Guru dengan budaya lokal. Oke. Memang terutama di teman-teman guru seni budaya, guru itu yang mengajarkan muatan lokal ya. Ini saya dahulukan itu dulu. Murid
atau peserta didik siswa kita itu bagaimanapun juga adalah generasi yang akan menjaga dan mengolah kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Kalau kita tidak mengenalkan tentang kebudayaan, kan dari kesenian, dari kebudayaan, budaya kan bukan hanya soal menari ya, tapi bagaimana dia cara hidup dan cara menata hidup dan cara mengolah hidup dan cara memanajemen kehidupan di daerah tersebut. Kalau anak-anak ini tidak mengenal kebudayaannya, bagaimana generasi yang keren ini menjaga, merawat, dan melestarikan alam yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia menjaga habit kehidupan dia sendiri. Bagaimana dia, anak-anak generasi kita ini bertahan untuk kelestarian dan keamanan kehidupannya ke depan. Terutama untuk menjaga generasi setelah kalian. Kendala apa yang sering Ibu hadapi saat mengerjakan tradisional kepada siswa? Oke, saya masih sering bukan gesekan dinamika ya. Kalau bilang tradisi itu kan pasti bawaannya mistik ya kebanyakan. Ini gara-gara film yang sering ditonton atau yang dipaksa untuk dikonsumsi anak-anak adalah kalau nggak film perselingkuhan, film mistik, atau gara-gara selingkuh akhirnya mistik gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah hal-hal yang kurang sehat ya. Kalau memang sudah cukup umur, dia bisa membedakan nih mana yang fiksi atau mana yang realita. Nah, adalah suatu kendala bagi saya ketika mengajarkan tradisi, kaitannya adalah ini mistik ya gitu. Padahal masih bisa dianalogikan, masih bisa dirasionalkan, bukan irasional. Contoh, kenapa sih kok ketika mau menari topeng ada dupa misalkan ya, kalau yang mau stepnya lengkap ada dupa, ada bunga, harus begini, merasakan angin. Itu bukan mistik, itu adalah mengaktifkan kesadaran kita. 5 panca indera. Kalau mau menari topeng itu misalkan ada dupa, jadi indera penciumannya sudah aktif, sudah oke, sehat dia indera penciumannya. Bunga ada harum juga dan dimakan gini ya, itu bukan aneh-aneh. Kan di beberapa bunga itu ada mengandung zat-zat yang baik untuk badan, detok juga, terus dimakan misalkan, oke, bunganya harumnya sampai ke dalam hidung atau pahit gitu misalkan, berarti indera pengecapnya aman. Terus begini, angin, oke, angin datang kan terasa atau anginnya di mana? Oh, di depan. Berarti kita menghadap arah mana ini bisa dirasakan karena matanya sudah minim penglihatan, pendengaran diam gini. Diam ini bukan berarti kosong, tapi berusaha mencari, oh arah suara dari mana. Elek-elekannya gini ya kasarannya. Oke, berarti tadi gamelan dari sana. Itu arah barat. Oh, berarti kalau kono barat, berarti kono gitu. Oh, gitu. Jadi untuk mengaktifkan panca indera, bukan hal-hal mistik yang mereka lihat dari YouTube, apalagi sekarang kayak mainannya anak kecil kan anomali gitu ya. Itu sudah hal-hal yang apa sih ini? Zaman sekarang Pembodohan publik. Itu sih tantangan terbesar saya. Sama ini juga yang dialami oleh Pak Tris ya. Saya ini sangat excited sekali ketika beliau menyatakan, aku penari ronang dulu. Saya seorang penari ronang dan saksi hidup di Jalan Topeng Kaliwungu. Dulu saya di panggung ketika kecil memerankan seorang pemabuk. Maka ketika saya sudah kelas berapa, saya dipondokkan gara-gara supaya nggak mabuk gitu. Jadi pandangan-pandangan masyarakat waktu kemarin-kemarin ya masih, kalau memerankan ini berarti dia seorang ini gitu. Padahal kan antara panggung sama kehidupan nyata beda-bedanya lah. Dua itu sih tantangan saya. Bagaimana untuk cara merubah anggapan bahwa seni tradisional itu kuno dan membosankan?
Jelas dengan cara mengemasnya dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh kita share aja di IG, atau mungkin kita bikin bikin film yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, atau mungkin pertunjukannya dikemas dengan mungkin videotron kalau belakangnya mau menampilkan sosok alam atau imajiner yang sesuai konsep dari ini ya sutradaranya gitu. Terus disampaikan, dipublikasikan dengan cara yang bagus, terus penontonnya juga dikondisikan. Tapi harus dipilah dulu kita segmennya yang bagaimana, apakah yang komersil, apa yang sosial, apa yang harus tahu dulu segmennya untuk pertunjukan tradisional supaya nggak kuno ini. Konsumennya apa segmented, apa enggak. Jadi sesuai pengemasannya sesuai kebutuhan dulu. Terus apa yang bisa dilakukan pelajar agar bisa lebih dekat dan peduli dengan budaya daerahnya? Kalau pelajar jelas namanya belajar kan harus belajar dan mempelajari. Tapi tidak hanya selesai diketahui, tidak hanya selesai dipelajari, tapi juga diaplikasikan di masyarakat. Contoh, kalau misalkan jurusan pemasaran atau kalau sekarang apa bisnis digital gitu ya, boleh jualan. Ini ada merchandise tentang topeng gitu. Jadi kan bisa tuh. Soalnya kemarin di Segoro Topeng itu nggak ada loh yang jual merchandise topeng Kaliwungu. Itu kan bisa jadi branding juga, bisa jadi ini lagi e-commerce sekarang banter kayak gitu ya. Itu bisa jadi salah satu sumber. Terus kalau anak-anak media rekam boleh dijadikan film. Terus Anda seorang model. Saya kemarin kerjasama dengan Mas Oki Arisandi, beberapa modelnya topeng Kaliwungu itu bukan penari, malah nggak bisa, ada yang nggak bisa nari. Karena kalau foto kan pose-pose gitu bisa diarahkan. Jadi untuk melestarikan topeng Kaliwungu di era digital itu juga bisa seperti itu. Bahkan TK pun bisa belajar dengan cara apa? Ada namanya Bu Ulfi, itu teman saya dari mana ya, kemarin dari UM, dia bikin film tentang topeng Kaliwungu untuk anak PAUD dan TK untuk mengenalkannya. Jadi banyak cara untuk mengenalkannya. Dianimekan. Senang saya. Terus apakah seni bisa menjadi pilihan karir yang menjanjikan bagi generasi muda? Jelas sekali. Tapi memang ya menuju sesuatu yang sangat istimewa ini effortnya nggak main-main. Jadi kalau Anda kalau Anda effortless ya nggak akan ada yang didapat. Tapi kalau Anda sangat effort sekali, kalian semua effort sekali, tentunya proses nggak akan mengkhianati hasil. Contoh Mas Rianto itu juga sudah go public, go internasional juga. Mas Eko PC itu jadi ininya Madonna, jadi koreografernya Madonna juga, dancernya Madonna. Terus Mas Batara itu juga sekarang di YouTube-nya, dan penghasilannya ya lebih dari ASN tentunya. Bisa tuh sekali diundang ada yang 25 juta, ada yang brandingnya 10 juta. Itu penyanyi-penyanyi kan juga ada di kesenian toh. Niken Salindri sudah berapa itu? 160. Kemarin ngundang siapa itu kesini, sudah berapa itu di kesenian, di SMK Pasirian ngundang siapa itu kemarin? Iya, udah berapa itu ya. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa yang memiliki minat di bidang seni namun kurang percaya diri? Jam terbang menentukan. Kedua harus bandel. Artinya ditumbangkan tumbuh lagi, ditumbangkan tumbuh lagi. Jadi kalau memang kritik yang didengar adalah membangun, pakai siapapun yang ngomong. Siapapun yang memberi masukan, jangan dilihat covernya, tapi dilihat apa isi yang dimasukkan. Kedua, kalau ada yang menumbangkan, jangan langsung kecil hati. Intinya bentur, dibentur, maka akan menjadi bentuk yang baru dari
upgrade terkeren dari kalian masing-masing. Oh iya. Tuh. Apa harapan Bu Windy terhadap masa depan Topeng Kaliwungu? Topeng Kaliwungu adalah salah satu dari kekayaan Lumajang yang semoga ke depan sifat-sifat dan nilai-nilai luhur yang di dalamnya menjadi jargon, menjadi branding yang ketika disampaikan sama anak-anak muda Lumajang, aku arek Lumajang, aku duwe topeng Kaliwungu, aku bisa berlaku tegas, lugas dan berani karena benar. Gitu. Yang aku lakukan sesuai, aku berani ngomong berdasarkan kebenaran yang aku rasa sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di sekitar. Kalau ada kegiatan yang salah, ada sesuatu yang salah, speak up. Kalau ada sesuatu yang harus dibela karena itu memang benar, dibela. Semangat anak muda, Semangat terus. Menurut Ibu Windy itu dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan pelestari saat ini? Banyak ini yang harus dikembangkan ya, terutama dukungan dari masyarakat yang menjadi penyangganya. Kesenian itu akan hidup kalau penyangganya ada. Penyangganya berupa masyarakat. Dukungan pemerintah dan pelaku sendiri nggak boleh ngalem. Pelaku kesenian sendiri nggak boleh manja. Dikena gesek sedikit sudah nesu, sudah ngambul, nggak bisa gitu. Terus kedua, dukungan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan berupa satu, kalau ada hajatan, kalau ada apa-apa itu mau ditanggap gitu misalkan, itu kan salah satu bentuk bahwa kesenian itu memang dibutuhkan dan hidup di masyarakat itu. Tuh, terus kedua dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat yang mendukung tapi daerahnya nggak mendukung kan ya, karena kita yang paling dekat dengan daerah, maka daerah yang mendukung. Dan alhamdulillah untuk Topeng Kaliwungu ini pemerintah Kabupaten Lumajang masih concern ya, untuk saya rasa sangat concern sekali dalam pelestarian Topeng Kaliwungu. Sinerginya sudah sangat bintang 5 ya untuk pelestarian Topeng Kaliwungu. Terbukti adanya kemah budaya, itu Dinas Pendidikan mengadakan kemah budaya dan melestarikan Topeng Kaliwungu. Terus ada acara-acara tertentu Topeng Kaliwungu juga dipanggil, pembinaan-pembinaan juga ada. Terus kalau peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat itu dalam menjaga keberlangsungan seni tradisional itu gimana? Peran pemerintah dalam ini ya, dalam keberlangsungannya. Yang jelas salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat perda, sepertinya masih digodok ya, nggak tahu sudah didokok belum, saya belum mempelajarinya. Ini harus ada perda perlindungan dari pemerintah untuk melindungi tumbuh, berkembang dan pelestarian serta keberadaan Topeng Kaliwungu dan kesenian-kesenian lain yang hidup dan berkembang di Kabupaten Lumajang. Tidak hanya Topeng Kaliwungu ya, kan kesenian tradisional kita di Lumajang banyak nih, contoh reog. Itu di mana-mana ada, di Lumajang juga ada. Ini juga harus dijaga, baik itu pertunjukannya, orang-orangnya, terus juga kegiatannya harus bagaimana. Ini pemerintah harus bisa mengawal. Terus juga ini apa, barong cokot yang ada di barongan gitu. Iya, kalau di Lumajang ini ada di bawah pimpinan yang keren itu Bu ini yang ada di Pronojiwo, itu barong cokot Pronojiwo itu sangat otentik sekali. Kalau di WA sampainya Bu Tumse soalnya. Ya itu keren sekali, itu juga harus dikawal. Terus ada ini apa, bandengan itu ya, juga sangat masyarakat sekali, itu juga harus dilindungi. Jalanan juga pemerintah, terutama ini ya, pelaku-pelakunya kan membutuhkan perlindungan,
membutuhkan sosialisasi bagaimana supaya kualitas dari pertunjukan-pertunjukan ini nggak downgrade. Itu penting. Iya. Gitu. Kalau mau diminati sama luar semakin berkembang ya harus diberi pembinaan, diberi masukan dan ada pelatihan supaya mereka bersama-sama untuk menjaga kualitas dari pertunjukan yang disajikan. Jika Bu ini boleh berpesan, apa ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda Lumajang? Sing wani ya rek. Artinya berani mengambil sikap menentukan kamu akan menjadi generasi yang seperti apa. Iya. Kamu akan menjaga daerahmu seperti apa. Kamu akan menjadi kamu yang bagaimana. Ambil sikap dari sekarang, belajarlah untuk meraih apa yang menjadi goal kamu. Tidak perlu merasa rendah diri karena kita adalah generasi dari para pejuang di tanah Lumajang ini. Spiritnya luar biasa, juga tanah perjuangan, dan kamu tidak boleh meremehkan diri kamu sendiri. Silakan kamu berkembang menjadi versi kamu yang jelas, spesial, tidak sama dengan kanan kirimu. Karena kamu spesial, perjuangkan diri kamu sendiri. Luar biasa anak muda. Terus pertanyaan terakhirnya Bu, apa motivasi hidup yang selalu Ibu pegang dalam berkarya dan mengabdi di dunia seni? Luruskan niat, itu penting. Itu prinsip yang saya diajarkan oleh salah satu teman saya. Kalau kamu nggak percaya diri, ingat kembali kamu mau apa, luruskan niat. Ya, gitu. Kalau kamu sudah tahu niatmu apa, luruskan lagi. Kanan kiri mau menggoda, kanan kiri mau memperlambat kamu, mau mereduksi kamu. Kalau kamu sudah meluruskan niat, lurus. Walaupun pasti berat dan ada cobaannya. Iya, Lurus pasti itu. Oke, terima kasih podcast hari ini. Terima kasih Bu ini Sama-sama. sudah hadir. Kembali lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.